lahiran baby DC. Makasih semuanya. Boleh diceritakan dong prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kemarin saya baru merasakan pertama kali jadi ibu. Prosesnya baru pertama kali cicilin kali itu siapa sih? Prosesnya saya merasakan jadi ibu itu senang banget, terharu, terharu segala macam. Saya nggak nyangka kan di perut saya ternyata bisa mengandung 9 bulan terus tiba-tiba keluar anaknya sudah gitu. Jadi senang banget, kaget sih. Terus kan cowok. Amin, puji Tuhan sehat. Kayak gitu. Nah, kemarin prosesnya aku pakai sesar. Berapa lama Kak di ruangan? Berapa tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? Tanggal 11, bulan 11, jam 11, lewat 11 ya. Berat Badannya berapa ya kemarin ya? Berat badannya berapa ya? Tidak. 2990. 2990, hampir 3 kilo. Tingginya berapa? Panjangnya kan? 48. Tingginya 48 cm. Tuhan sehat dan normal. Amin. Oke. Walaupun disumpahin netizen apa segala macam ya udah lah. Netizen jahat banget sumpahin anak gue cacat apa sumpahin anak gue mati pas saya jahat banget. Tapi untungnya puji Tuhan sehat. Biarkan doa netizen yang jahat-jahat tidak berbalik kepada mereka. Doa yang baik-baik dari netizen aku doain semoga kembali ke mereka juga baik-baik. Amin. Itu dari sendiri sengaja memilih tanggal cantik ya? Iya. Sudah direncanakan seperti apa sih? Iya memang sengaja milih tanggal cantik karena aku suka tanggal cantik kan, biar gampang diingat, biar bawa hoki 111. Jadi kan cita-citanya kan nanti Baby DC itu kan mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin. Mau jadi presiden tahun 2024. Hidup Baby DC. Amin. Oke. Nah, Pas dong, pas 111 orang nomor 1 gitu. iya benar. nama dan maknanya sendiri. Iya. Nah belum ada nih Baby DC nih, masih bingung nih apa namanya. Sementara anaknya udah lahir nih, nanti malam mesti tulis di rumah sakit. Tadi udah ditanyain nama anaknya, nama mamanya siapa, nama mamanya kan jelas gua. Terus nama anaknya siapa, belum tahu. Terus hamil tanpa suami nggak mau percaya, gua nggak bangga. Tapi ini satu-satunya cara untuk gua bertahan hidup. Masa gua mesti ngumpet di kamar? Nggak, kalau gua ngumpet terus di kamar, gua down terus, gua mesti cari duit dong. Gua kan mau membesarkan anak ini dengan sukses, membesarkan sendiri. Dan gue kan nggak bisa berharap sama bapaknya, beda sama orang lain. Terus gitu gue mesti berharap sama diri sendiri. Jadi tuh gue tuh harus menguatkan diri sendiri sebenarnya gitu. Harus menguatkan diri sendiri. Terus gitu ya makanya gue, kalau orang bilang gue bangga, sebenarnya bukan bangga. Ya gue harus kayak gini, gue harus kuat buat anak gue. Kalau gue nggak kuat, gimana anak gue? Kayak gitu. Kemarin itu anak jawaban baby yang sekarang sudah seperti terbuka apa? bukan? seperti kondisinya seperti apa sih Denis? Kondisi baby sekarang. Kita sekarang bicara baby aja deh biar happy. Puji Tuhan sehat, terus gitu happy, ganteng, amin. Ya, terus gitu nggak mau dikasih lihat dulu ya karena ya netizennya kan gitu. Iya, itu Tapi alasan kamu kamu udah apa? langsung Alasan musuhin nggak kamu sih? untuk belum ngasih lihat apa Kak? Gua mau kasih lihat dulu karena aku ternyata kembali lagi aku tuh manusia biasa. Dulu tuh aku selalu mikir kenapa ya artis-artis kok bisa sampai penjarain orang netizen gitu karena apa? Karena ngatain anaknya. Sekarang tuh aku baru ngerasa ternyata di dalam kandungan itu kan 9 bulan itu aku prosesnya nggak mudah. Aku nggak bisa makan 4 bulan, aku nangis, aku apa segala macam, aku perjuangin banyak hal yang gua nggak bisa, yang gua nggak ceritain juga yang untuk gua mempertahankan dia tuh sangat sulit. Banyak yang menjauhin gua karena namanya jelek apa segala macam, bukan banyak semuanya. Gue tuh temen gua ngantri artis datang ya kan, ini mana ada nih yang ini cuma segini, gua banyak. Denis, kemarin sempat aslinya nggak keluar tapi aku lihat videonya sekarang udah keluar ya. Senang Iya, nggak sih? Tuhan. Gimana perjuangannya itu jadi seorang busui sekarang ya panggilannya? Iya, aminnya. Untungnya aminnya pertamanya tuh gue tuh stres banget karena ya masalah baby ini benar-benar bikin gue lebih sensitif ya. Mungkin gue menemukan kemanusiaan gue setelah gue menemukan kemanusiaan gue setelah jadi baby ya. Tapi kan gue itu kemarin tuh abis sesar tuh gue langsung kerja. Habis sesar tuh langsung kerja, live, jualan baju, jualan bunga apa segala macem, benar-benar langsung kerja. Mungkin terlalu capek, terus gitu gue ditanya dokter juga katanya memang kalau misalkan ASI itu nggak langsung keluar sehari dua hari karena aku sesar. Puji Tuhan untung dokter rumah sakit di Wijaya semuanya gercep. Akhirnya aku dikasih booster, dikasih booster. Registrasi untuk kelahiran baby nanti, maka mantan istri saya yang merupakan ibu kandung dari anak saya yang juga kelak akan menjadi kakak tiri baby yang akan lahir nanti, Jill akan memaju juga menjadi kepanjang tanganan saya di Jakarta. Cuy, kalau misalkan sampai ada ikut campur dalam urusan gue sama bapaknya baby, itu
pasti kebobo, pasti bukan gue ributin, mau gue kulitin semuanya. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya aib, termasuk pasti mantan bininya. Jadi gue mohon jangan ikut campur, jangan sok-sokan mau ngurusin administrasi. Itu si bapaknya baby punya tangan, kalau dia mau tanggung jawab sendiri, harus belajar dididik. Lagian juga gue kasih tau ke mantan bininya, lu tiap hari juga dikata-katain sama bapaknya baby. Katanya mantan bininya lu juga dibilang katanya selingkuh lah, apalah, kata-katain kok lo. Tenang aja, jangan sedih. Jangan pernah ikut campur, karena temennya si bapaknya baby ya berarti sekarang musuh gua, apalagi keluarganya, karena dia telah membuat keluarga gua menangis, karena dia telah membuat anak di dalam perut gua itu dikatain anak haram. Oke. Terus yang itu ya masih panjang sih, nggak usah kali ya. Iya, nggak usah. Nggak penting ya. Tutup pintu untuk yang mantan ini ya. Tutup pintu maaf pakai kaki, jegrek. Tutup pintu maaf, udah nggak ada pintu maaf lagi. Terus ya gitu, kalau itu gue udah tutup pintu maaf, kalau aja mau tanggung jawab transfer aja duitnya gue terima, tapi tetap gue kata-katain. Gue sebenarnya bukan ngatain sih, gue bukan ngatain ya, apa yang gue ngomong itu sebenarnya memang ini cowok mesti dididik. Kalau dia pakai alasan mabuk lah apa segala macem, gue nggak mau tau lagi, salah lu mabuk lah. Kalau ada yang gue ngomong salah, dicek lah. Mungkin kalau misalkan dia nggak mau, terus gitu gue kan dia bilang katanya dia udah bayar rumah sakit, tapi gue belum cek. Belum cek. Denis, ini kan kamu dilihat dari luar terlihat tegar ya, tapi tadi juga sampai berkaca-kaca karena ini mungkin menyangkut baby ya. Oh iya kalau menyangkut baby ya. Dengan netizen yang sekarang sudah banyak menghujat bahwa ini baby padahal nggak dosa apa-apa ya, nggak ada dosanya, dia kan terakhir suci ya. Ada nggak sih titik kamu di hati dalam kamu tuh sedih gitu sebagai manusia biasa, walaupun kamu outputnya memang kamu tuh ceria, nggak apa-apa gitu, tapi pernah nggak kamu kemarin atau hari belakangan ini kamu sedih banget? Apa yang bikin kamu sedih banget sih? Ya kalau misalkan tadinya gue pikir juga superwoman ya. Tadinya gue berpikir gue superwoman, memang dia manusia gagal sih, sampah menurut gue. Tapi saya harus bertanggung jawab secara penuh untuk anak saya. Jangan ngomong terus tanggung jawab bukan pakai bacot sih, udah bayar aja. Kalau misalkan mau tanggung jawab ya bayar aja gitu, nggak usah bacot. Lagian kan dia tolong rekening gua. Terus kayak gitu, saya ingin di situasi yang sulit ini kita tinggalkan ego, emosi, kebencian, dendam dan lain-lain. Gimana kagak emosi ya? Coba lu jadi gua emosi, dimaki-maki, dituduh-tuduh tiap hari, difitnah-fitnah waktu masih sama dia, difitnah waktu udah putus juga difitnah. Gue gedein bayi dibilang katanya gue nggak pantas jadi ibu, tapi pantas jadi pelakor. Ini terakhir kali gue ngomongin dia ya, karena baby Denci udah lahir ya. Gue mau ngomonginnya cuma ada berkah dan kebahagiaan, dan hari ini adalah terakhir gue ngomongin dia. Kenapa gue mau ngomongin dia? Ini gue mau balas biar dia biar dia nyampe pesannya yang gue balasan gue, karena kan handphone ini gue blok dia. Yang ada yang bisa kontakkan mungkin tidak. Oke, saya ingin di situasi yang sangat sulit ini kita tinggalkan ego, emosi, kebencian, dendam. Bukan ego, kebencian, dendam sih. Itu orang memang harus dididik. Terus gitu kita harus bersatu sebagai keluarga. Saya harap hubungan kita bisa baik seperti saya dengan mantan istri saya Jill yang sangat baik sampai saat ini. Bahkan dengan mama papa Jill juga saya sangat baik. Oke, yang sudah saya anggap seperti mama sendiri dengan suami Jill yang sangat baik. Alah, mantan bininya ya si Jill gadis setiap hari juga dikata-katain sama dia. Ya paling juga dikata-katain sama dia, katanya nggak bisa ngurus anak lah, nggak bisa ini ya, nggak bisa itu. Sekarang tiba-tiba gue disuruh satu keluarga sama Jill, sama suaminya Jill ya gue kenal ya kagak. Berarti nanti kalau dia bikin anak lagi, punya anak lagi sama cewek lagi, gue disuruh keluarga juga. Tuh kira kambing ternak. Lu aja nanti sama keluarga, bukan keluarga gue, keluarga lu. Jadi di dalam kesempatan yang baik ini, sebelum babynya lahir, sekali lagi saya ingin memberikan statement bahwa saya akan bertanggung jawab. Statementmu. Terus begitu secara penuh dari proses kelahiran sampai baby menjadi besar dan mandiri seperti yang tentunya kita harapkan bersama. Udah nggak ada kata bersama lagi, dia bukan kok. Itu surat itu jawaban surat terbuka kamu yang waktu berapa hari lalu nggak sih, yang dibilang mantan istrinya apa yang mau biayain itu, yang ada surat terbuka. Oh iya. Itu jawabannya itu maksudnya yang tadi kamu bacain. Ini WA dia. WA dia, tapi aku belum, dia kan katanya dia udah bayar, tapi nggak tahu, belum tahu, aku cek lagi. Nah terus segitu aku kirimin invoice tau ya. Aku kirimin invoice. Ya lu kalau misalnya mau tanggung jawab jangan bacot ya, kita lisin aja apa pengeluaran gua. Gitu. Sekarang tanggung jawab yang bisa kan lu bayar aja gitu loh. Kalau bayar jadi nggak mau gimana yang lain.
Cuman di Kemen Infos kemarin berapa ya peralatannya gue? Rumah sakit sama peralatan baby, peralatan buat bayi segala macam juga dia nggak gubris. Oke, Kan Denis. sebelumnya kan si JK ini belum mengakui anaknya kan. Iya, tes DNA. Secara tidak langsung itu Berarti dia Sudah mengakui dong. mengakui. Dia ngakui, ya gue bingung juga ya sama dia ya, makanya ya gimana ya, dia ngaku apa enggak ya? Nah nanya kak, jadi lu udah nanya sama dia, jadi lu sebenarnya lu ngakuin anak ini nggak sih anak Gue lu nggak gitu? butuh diakuin anak gue dari seorang pemabok pecandu narkoba begitu lah ya. Langsung dia tes urin dulu deh sebelum ngomong. Gue juga bingung. Kadang dia bilang tanggung jawab, kadang dia nggak mau. Terus gitu kadang dia bilang itu anak dia, kadang itu juga bukan anak dia, suruh tes DNA. Nggak ngerti. Jadi artinya kedepannya ini kan artinya sudah lah gitu lah ya. Biar Sudah lah. kita kan dari bilang sebagai seorang ibu ada perubahan kan dalam Betul. dari Denis. Nah kedepannya seperti apa Denis mau apa yang mau dilakukan oleh Denis? Di kedepannya gue mau memulai hidup baru bersama baby aku, sama baby DC. Jadi di kedepannya aku mau memulai hidup baru sama baby DC. Jadi kan si baby DC ini kan banyak yang dibilang katanya nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya apa, banyak yang terkatain nggak apa-apa. Makanya gue langsung bikinin dia produk. Gue banyak bikinin dia produk kayak skincare, parfum apa segala macam kayak gini contohnya. Nanti gue banyak bikinin dia produk biar dia kalau misalnya ditanya sama orang ya nggak apa-apa, gue gak punya apa-apa, yang penting aku terakhir sebagai pengusaha. Jadi pengusaha gitu, dia udah terjamin hidupnya dan nggak usah ngarepin duit sama bapaknya lagi gitu. Bapaknya udah nggak usah ngarepin diri sendiri gitu. Dan aku mau cash cost tentang semua tentang bapaknya. Jadi kalau ditanya aku nggak mau jawab,